Hai, pesawat tempur Sukhoi Su-57 Valon benar-benar diuji kemampuan dan kecanggihannya dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Dikabarkan, pesawat tempur siluman bermesin ganda andalan Rusia ini sudah menjalankan lebih dari 40 misi menyerang target strategis milik Ukraina menggunakan rudal-rudal jelajah seperti KH-69, KH-58, dan juga rudal serangan udara R-37M. Bahkan rudal R-37M ini dikabarkan sudah pernah tercatat berhasil menembak jatuh pesawat tempur Sukhoi Su-27 flanker milik Ukraina dari jarak ratusan kilometer jauhnya. Artinya, pesawat tempur kelas berat ini sudah benar-benar teruji dalam konflik. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah militer Indonesia tidak berminat untuk melirik pesawat tempur saingan F-22 Raptor dan F-35 Lightning II dari Amerika ini? Mari kita bahas. Sebelum konflik di Ukraina, boleh dikatakan hampir semua jenis pesawat tempur buatan Rusia belum teruji di dalam konflik militer sungguhan. Berbeda dengan pesawat tempur buatan Amerika seperti F-16 Fighting Falcon, F-15 Strike Eagle, FA-18 Super Hornet, dan lainnya sudah banyak terjun dalam konflik militer di Irak, Afghanistan, Libya, dan lainnya. Sehingga dahulu ada keraguan akan kemampuan pesawat tempur buatan Rusia karena belum pernah terjun dalam konflik militer skala besar. Namun semuanya berbalik setelah meletusnya konflik militer antara Rusia dan Ukraina sekitar tahun 2022 yang lalu. Rusia menerjunkan pesawat tempur terbaiknya seperti Sukhoi Su-35S, Sukhoi Su-34 Fullback, Sukhoi Su-30SM, dan tidak tertinggal pesawat tempur siluman Sukhoi Su-57 Valon. Tak tanggung-tanggung, lawan yang dihadapinya juga sangat mengerikan. Selain melawan pesawat tempur yang cukup modern seperti pesawat tempur Sukhoi Su-27 Flanker, Sukhoi Su-24 Venture, dan pesawat tempur MiG-29 Fulcrum milik Ukraina, pesawat-pesawat tempur Rusia juga harus bertarung melawan sistem rudal pertahanan udara berlapis yang mengawal langit Ukraina. Tercatat, sistem pertahanan udara tercanggih di dunia seperti S-300, Buk-M, Pansir S-1, NASAM, dan bahkan MIM-104 Patriot pemberian Amerika Serikat menjadi lawan duel pesawat tempur Rusia ini. Tidak sedikit dari sistem rudal pertahanan udara milik Ukraina menjadi korban serangan ganesnya pesawat-pesawat tempur Rusia. Namun di sisi lain, sistem rudal pertahanan udara Ukraina juga menjadi momok menakutkan bagi pesawat tempur Rusia. Bahkan kabarnya lebih dari 10 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35S dan Sukhoi Su-34 Fullback milik Rusia berhasil ditembak jatuh sistem pertahanan udara Ukraina. Intinya adalah kemampuan dan kecanggihan armada pesawat tempur Rusia, termasuk pesawat tempur Sukhoi Su-57 Valon, sudah benar-benar diuji. Bahkan boleh dikatakan ujian yang dihadapi oleh pesawat-pesawat tempur milik Rusia di Ukraina jauh lebih berat dibandingkan dengan ujian yang dihadapi pesawat-pesawat tempur Amerika di Irak, Afghanistan, Libya, dan lainnya. Bagaimana tidak, pesawat tempur Amerika seperti F-16 Fighting Falcon, F-15 Strike Eagle, FA-18 Super Hornet, dan lainnya ketika diterjunkan di konflik seperti di Irak, relatif tidak menghadapi perlawanan berarti. Hal ini karena sistem pertahanan udara yang dihadapi Amerika di Irak tidaklah seberat dan segarang sistem pertahanan udara Ukraina yang dihadapi Rusia. Maka tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa pesawat tempur Rusia sudah teruji tangguh. Nah, kembali ke pertanyaan awal, mengapa militer Indonesia belum melirik pesawat tempur siluman Sukhoi Su-57 Valon ini? Militer Indonesia
memang sudah berpengalaman panjang mengoperasikan 16 unit pesawat tempur Sukhoi Su-27 30 Flanker yang juga berasal dari Rusia. Sehingga tentu saja tidak berlebihan jika banyak netizen Indonesia berharap militer Indonesia membeli Sukhoi Su-57 Phalanx sebagai penerus pesawat tempur Sukhoi Su-27 30 Flanker. Duet pesawat tempur Sukhoi Su-57 Phalanx bersama pesawat tempur Sukhoi Su-27 30 Flanker akan menjadikan kekuatan militer Indonesia bertambah kuat drastis. Namun yang menjadi masalah besar saat ini adalah fakta bahwa Rusia sedang dijatuhi sanksi katsa dari Amerika yang membuat negara manapun yang membeli alutsista dari Rusia akan mendapatkan sanksi keras dari Amerika. Sanksi ini jugalah yang menjadi pemicu utama militer Indonesia membatalkan kontrak pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35S pada tahun 2019 yang lalu. Artinya, jika militer Indonesia kembali melirik pesawat tempur Sukhoi Su-57 Phalanx dari Rusia, maka akan kembali menghadapi masalah yang sama seperti nasib kontrak pembelian Sukhoi Su-35S yang lalu yang pada akhirnya terbentur keras pada tembok bernama katsa. Sehingga secanggih apapun pesawat tempur Sukhoi Su-57 Phalanx buatan Rusia ini tampaknya tidak akan masuk radar pembelian militer Indonesia ke depan, kecuali sanksi katsa sudah dicabut. Selain masalah ancaman sanksi, pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-57 Phalanx juga hanya akan mendatangkan masalah baru bagi militer Indonesia. Bagaimana tidak? Militer Indonesia baru saja memborong 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis. Selain itu, militer Indonesia juga selama ini mengandalkan 33 unit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari Amerika. Baik pesawat tempur Dassault Rafale maupun F-16 Fighting Falcon, keduanya menggunakan teknologi NATO, khususnya dalam sistem data link mengandalkan Link 16 yang menjadi standar data link NATO. Nah, pesawat tempur Sukhoi Su-57 Phalanx buatan Rusia di sisi lain tidak menggunakan data link 16 standar NATO, tetapi menggunakan data link sendiri. Sehingga, jikalaupun militer Indonesia membeli Sukhoi Su-57 Phalanx, maka pesawat tempur siluman buatan Rusia ini tidak akan bisa terintegrasi dengan pesawat tempur Dassault Rafale atau F-16 Fighting Falcon yang sudah dimiliki Indonesia. Padahal, integrasi berbagai alutsista canggih ke dalam satu sistem network-centric warfare system adalah sebuah kebutuhan mendasar dalam peperangan modern. Dari dua poin sederhana ini, ancaman sanksi katsa dan masalah integrasi menjadi alasan yang sangat krusial untuk menyebutkan bahwa pesawat tempur siluman Sukhoi Su-57 Phalanx buatan Rusia belum layak untuk dijadikan pesawat tempur andalan Indonesia di masa mendatang. Admin tidak mengatakan bahwa pesawat tempur Sukhoi Su-57 tidak canggih ya. Jelas pesawat tempur ini canggih dan mematikan, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pesawat tempur masa depan Indonesia. Setidaknya itu adalah pendapat pribadi admin. Lalu, bagaimana menurut pendapat kamu? Apakah kamu setuju bahwa pesawat tempur Sukhoi Su-57 Phalanx tidak cocok untuk militer Indonesia saat ini? Sampaikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusikan. Salam.